Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eniustika dengan NPM 21340244649 dengan program studi manajemen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengelola proyek pada Sistem Informasi Manajemen. Lalu kemudian sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa pentingnya manajemen proyek. Manajemen proyek terkadang juga akan mengalami yang namanya proyek macet dan kegagalan sistem. Kira-kira seberapa burukkah proyek dikelola? Rata-rata proyek sektor swasta terlalu diremehkan. Anggarannya dan waktu pelaksanaannya biasanya hanya dijadwalkan setengah dari aktual dalam rencana sistemnya. Sejumlah besar proyek yang diimplementasikan dengan beberapa fungsional yang hilang. Proyek pengembangan sistem tanpa manajemen yang tepat akan sangat mungkin mengalami konsekuensi. Yang pertama, konsekuensinya itu anggaran yang sangat berlebih. Lalu yang kedua yaitu pengurusan waktu yang tidak diharapkan. Lalu yang ketiga, kinerja teknis yang kurang dari yang diharapkan. Lalu yang keempat, kegagalan mendapatkan manfaat yang telah diantisipasi. Jadi, sebuah sistem mungkin dirancang dengan antarmuka pengguna yang buruk. Apa sih antarmuka itu? Jadi, antarmuka adalah bagian sistem di mana pengguna akhir berinteraksi. Jadi, sebagai contohnya nih, bentuk input secara online atau layar data entry sangat buruk disusun sehingga tidak ada seseorang yang ingin menyerahkan data atau meminta informasi. Output sistem ditampilkan dalam suatu format yang terlalu sulit untuk dipahami. Jadi, kenapa manajemen itu sangat penting pada proyek itu? Karena kalau kita tidak menerapkan manajemen tersebut, akan ada beberapa konsekuensi yang akan dihadapi. Lalu selanjutnya itu sasaran proyek. Pada sasaran proyek ini ada 3 hal penting, yaitu yang pertama proyek, lalu yang kemudian manajemen proyek, lalu yang ketiga cakupan. Apa sih proyek, apa sih manajemen proyek, dan apa sih cakupan itu? Jadi, berbicara tentang proyek ini merupakan serangkaian aktivitas yang berhubungan yang terencana untuk mencapai sasaran bisnis tertentu. Jadi, proyek-proyek sistem informasi meliputi pengembangan sistem, lalu kemudian informasi baru, perbaikan sistem yang sudah ada, atau mengganti atau meningkatkan infrastruktur teknologi informasi perusahaan. Itu adalah sebuah proyek. Lalu yang kemudian, apa sih manajemen proyek itu? Berbicara tentang manajemen proyek, yaitu mengacu pada penerapan pengetahuan, keahlian, perangkat dan teknik untuk mencapai sasaran tertentu dalam batasan anggaran dan waktu yang ditentukan. Aktivitas manajemen proyek meliputi perencanaan pekerjaan, penilaian risiko pekerjaan, ataupun estimasi sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan maupun pengaturan pekerjaan. Lalu yang kemudian yang ketiga yaitu cakupan. Cakupan ini mendefinisikan pekerjaan mana yang termasuk atau yang tidak termasuk dalam suatu proyek. Sebagai contoh, cakupan proyek sistem proses pemesanan baru dapat meliputi model baru untuk masukkan pesanan dan mengirimkan kepada departemen produksi dan akuntansi, tetapi tidak meliputi perubahan pada sistem piutang, produksi, distribusi, atau pengendalian persediaan yang terkait. Lalu selanjutnya struktur manajemen untuk proyek sistem informasi. Di sini ada struktur, yang 3 ini ada piramid ya. Struktur piramid ini yang di bawahnya itu yang pertama manajemen operasional, lalu yang di atasnya manajemen menengah, lalu paling atas adalah manajemen senior. Lalu kemudian untuk puncak struktur ini adalah kelompok perencanaan strategis perusahaan dan komite pengawasan sistem informasi. Lalu yang di bawahnya sistem
komite penguasaan sistem informasi, ada manajemen proyek, lalu di bawahnya lagi ada tim proyek. Kelompok perencanaan strategis perusahaan itu juga bertanggung jawab dalam mengembangkan rencana strategis perusahaan yang mungkin membutuhkan menciptakan sistem-sistem baru. Selanjutnya, di sini ada 4 poin-poin penting pada pengembangan atau pembuatan proyek pada sistem informasi manajemen. Yang pertama itu mengaitkan proyek sistem dengan rencana bisnis. Untuk mengidentifikasikan proyek-proyek sistem informasi yang akan memberikan nilai bisnis paling tinggi, organisasi harus mengembangkan rencana sistem informasi yang mendukung rencana bisnis keseluruhannya dan di mana sistem-sistem strategis dimasukkan ke dalam perencanaan. Tingkat tertingginya, rencana tersebut berfungsi sebagai peta jalan yang mengidentifikasikan kira-kira arah pengembangan sistemnya ini gimana, terus alasan-alasannya, lalu kemudian sistem atau situasi sekarang nih, lalu kemudian pengembangan baru yang perlu dipertimbangkan, lalu kemudian strategis manajemennya seperti apa, lalu rencana implementasinya dan anggarannya kira-kira berapa. Jadi yang pertama ini mengaitkan proyek sistem dengan rencana bisnis. Jadi kita harus merencanakan dari sistem-sistemnya walaupun sampai anggarannya. Lalu yang kemudian yang kedua poin pentingnya itu tentang kebutuhan informasi dan indikator kunci atas kinerja. Jadi artinya di sini adalah untuk mengembangkan rencana sistem informasi yang efektif, organisasi harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai kira-kira kebutuhan informasi dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Itu harusnya melakukan pendekatan yang strategis atas kebutuhan informasi. Lalu kemudian melakukan analisis strategi ataupun faktor-faktor yang sangat penting untuk keberhasilan yang menyatakan bahwa kebutuhan informasi suatu organisasi ditentukan oleh sejumlah kecil indikator kunci atas kinerja dari para manajer mungkin ya. Lalu kemudian yang ketiga poin penting pada pembuatan proyek. Lalu yang ketiga itu analisis portofolio, hal-hal penting pada pengelolaan proyek. Berbicara tentang analisis proyek ini, ketika analisis strategi telah menentukan keseluruhan arah dari pengembangan sistem, jadi analisis portofolio ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kira-kira alternatif proyek sistem. Analisis portofolio ini menginventarisasi semua proyek sistem informasi perusahaan dan aktivitas meliputi infrastruktur, surat kontrak alih daya, dan lisensi. Jadi portofolio dari investasi sistem informasi ini dapat digambarkan sebagai kepemilikan profil risiko tertentu dan manfaat bagi perusahaan yang hampir sama dengan portofolio keuangan. Lalu poin penting keempat yaitu model penelitian. Jadi model penelitian ini bermanfaat untuk memilih proyek-proyek dengan banyak kriteria yang harus dipertimbangkan. Ini memberikan bobot bagi fitur-fitur tertentu dari suatu sistem, kemudian menghitung total tertimbang. Lalu selanjutnya biaya dan manfaat sistem informasi dalam mengelola proyek. Berbicara tentang manfaat, di sini ada 2 manfaat sistem informasi. Yang pertama yaitu tangible. Tangible ini dapat diukur dan diberikan nilai uang. Sedangkan manfaat yang berwujudnya itu seperti layanan konsumen yang lebih efisien atau pengambilan keputusan yang lebih baik. Lalu kemudian tidak dapat diukur langsung tetapi dapat menghasilkan keuntungan yang dalam jangka panjangnya dapat diukur. Sistem dapat menghasilkan
keuntungan yang dalam jangka panjangnya dapat diukur ini bahwa sistem transaksi dan administratif yang menggantikan tenaga kerja dan ruang penyimpanan selalu menghasilkan manfaat tampak yang lebih terukur dibandingkan dengan sistem informasi manajemen DSS dan sistem kerja kolaborasi dengan dukungan komputer. Lalu penganggaran modal untuk sistem informasi. Jadi model penganggaran modal merupakan salah satu dari beberapa teknik yang digunakan untuk mengatur nilai dari investasi dalam proyek modal investasi jangka panjang. Metode penganggaran modal bergantung pada pengukuran arus kas ke dalam dan keluar perusahaan. Proyek modal yang menghasilkan arus kas tersebut. Biaya investasi bagi proyek sistem informasi merupakan arus kas yang langsung yang disebabkan oleh pengeluaran untuk perangkat keras, perangkat lunak, dan tenaga kerja. Selanjutnya, dimensi risiko proyek. Ada 3 tingkat risiko atas proyek dipengaruhi oleh yang pertama itu ukuran proyek, lalu yang kemudian struktur proyek, lalu yang ketiga tingkat keahlian teknis dari sistem informasi serta tim proyek. Untuk ukuran proyek itu sendiri, semakin besar proyek sebagaimana diindikasikan dengan jumlah uang yang dikeluarkan, besaran dari implementasi staf, waktu yang dialokasikan untuk implementasi, dan jumlah unit organisasi yang dipengaruhi akan semakin besar resikonya. Lalu yang kemudian yaitu struktur proyek. Beberapa proyek lebih terstruktur daripada yang lainnya. Kebutuhan mereka jelas dan mudah sehingga output dan proses dapat ditentukan dengan mudah. Lalu yang ketiga, pengalaman dengan teknologi. Risiko proyek akan meningkat jika tim proyek dan staf sistem informasi kekurangan keahlian teknis yang dibutuhkan. Lalu adapun cara bagaimana mengendalikan faktor risiko. Yang pertama yaitu mengelola kerumitan teknis. Perangkat integrasi internal sangat membantu dalam mengerjakan proyek-proyek dengan teknologi yang rumit dan menantang. Kesuksesan dari proyek semacam itu bergantung pada seberapa baik pengelolaan kerumitan teknisnya. Para pemimpin proyek perlu memiliki pengalaman banyak dari segi teknis dan administratif. Lalu yang kedua yaitu perangkat perencanaan dan pengendalian formal. Jika digunakan dengan benar akan membantu proyek besar mendokumentasi dan mengawasi rencana proyek. 2 metode yang pada umum digunakan untuk dokumentasi rencana proyek adalah diagram Gantt dan diagram Lalu yang ketiga, meningkatkan keterlibatan pengguna dan mengatasi penolakan dari pengguna. Artinya, proyek dengan struktur yang relatif kecil dan memiliki banyak kebutuhan yang tidak terdefinisi harus melibatkan pengguna secara penuh dalam semua tahapannya. Jadi para pengguna harus didorong untuk mendukung salah satu dari banyak pilihan rancangan yang mungkin dan untuk mempertahankan komitmennya. Lalu yang keempat ini merancang untuk perusahaan. Karena tujuan sistem baru adalah meningkatkan kinerja perusahaan, proyek sistem informasi harus secara eksplisit menyebutkan apa saja perubahan dalam organisasi yang akan terjadi ketika sistem baru terpasang. Jadi termasuk pemasangan internet, extranet, dan aplikasi web. Selain perubahan prosedural, transformasi fungsi pekerjaan, struktur organisasi, lalu kemudian hubungan-hubungan kekuasaan dan lingkungan kerja sebaiknya juga direncanakan dengan sangat hati-hati. Lalu yang terakhir yaitu desain sosioteknisnya. Salah satu cara dalam menangani permasalahan manusia dan organisasi adalah dengan memadukan pelaksanaan desain sosioteknis, di mana sistem informasi para perencana menciptakan
beberapa solusi rancangan teknis dan sosial yang terpisah. Sekian dari saya penjelasan tentang mengelola proyek pada sistem informasi manajemen. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.